Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini saya ambil dari buku Yohanes pasal 15. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kerohanian kami. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, kiranya Engkau beserta dengan kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami persembahkan dengan percaya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab di rumah, boleh membuka di dalam buku Yohanes pasal yang ke-15. Judul dari pokok atau perikop cerita di dalam Alkitab itu dituliskan pokok anggur yang benar. Saya akan membacakan mulai ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, perikop cerita mengenai pokok anggur. Kata anggur ini kalau kita pelajari di dalam perjanjian lama juga sering digunakan. Dan ini bukan hal yang asing bagi orang-orang Israel. Sejak zaman perjanjian lama mereka kenal dengan kata anggur. Kalau mereka membuat perjamuan identik dengan kata anggur, mereka minum anggur. Lalu kalau kita berbicara masalah korban, ada juga identik dengan kata anggur. Jadi itulah sebabnya Yesus ketika menceritakan hal ini kepada para pendengarnya mengerti tentang pokok anggur ini. Ini bukanlah hal yang asing. Di dalam perjanjian baru, kata anggur juga digunakan sebagai sesuatu yang digunakan untuk perjamuan pesta contohnya. Yesus juga menggunakan anggur. Dia membuat mujizat yang pertama itu berhubungan dengan anggur ketika ada perkawinan di Kana. Lalu kalau kita berbicara juga kata anggur ini selanjutnya, anggur juga digunakan sebagai lambang bahwa ini adalah darah Kristus kalau kita membaca di dalam buku Korintus. Jadi kata anggur ini melekat kepada pendengarnya, bukan hal yang asing. Dan di dalam buku Yohanes, di dalam perjanjian baru, kitab Yohanes mencatat, ya tidak dicatat di dalam Injil yang lain, tapi Injil Yohanes menceritakan tentang Yesus ini adalah pokok anggur. Jadi dia katakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Jadi dikatakan kita ini digambarkan sebagai ranting. Ranting itu harus nempel sama pokoknya. Kalau dia tidak nempel sama pokoknya, maka dia akan mati. Ranting ini jika terpisah dari pokoknya, dia akan mati. Dan apa yang terjadi kalau dia terpisah dari pokoknya? Dia akan kering, dia akan mati, dikumpulkan orang dan lalu dibakar. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa secara rohani
Kalau Yesus mengatakan akulah pokok anggur, kita ranting-rantingnya, maka kita ini sebagai orang Kristen harus tinggal pada pokoknya. Siapa pokok anggur itu? Yaitu Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak menempel pada pokok anggur, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, Yesus tidak tinggal di dalam kita, maka sudah tentu kita tidak akan menghasilkan buah. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, kita harus tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, supaya kita menghasilkan buah. Buah apa? Menghasilkan buah-buah kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, Yesus tidak tinggal di dalam kita, kita tidak menghasilkan apa-apa. Kalau Yesus tidak tinggal di dalam kita, kita tidak tinggal di dalam Yesus seperti pokok anggur ini. Sesungguhnya secara fisik kita hidup, tetapi secara rohani kita tidak hidup. Jadi itulah sebabnya panggilan untuk saudara-saudara semua pada hari ini dalam renungan ini. Mari kita biarkan Yesus tinggal di dalam kita tinggal di dalam Yesus, supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan ini pergumulan setiap hari, untuk selalu tinggal di dalam Yesus. Pergumulan setiap hari. Jadi panggilan kepada kita, mari kita di dalam kita beragama, di dalam kita punya kepercayaan, apa yang kita yakini di dalam firman Tuhan itu kita hidupkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya merek kita ada di dalam kebenaran, kita sudah berada di jalur yang benar, tetapi kita tidak mempunyai tingkah laku yang benar. Kita harus tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah kebenaran. Inilah renungan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.